Di dunia cepat semua saling terhubung, gak bisa lepas dari baterai yang tangguh. BTACC hadir jadi solusi, bawa tenaga untuk hidup yang berarti. Cepat isi tahan lama, kualitas tinggi gak cuma kata. Kami hadir untukmu setiap saat, memberi daya tanpa hambat. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Ame dari daya. Oke kawan-kawan semua, kita mulai lagi kelas pelatihan teknisi handphone untuk penyandang disabilitas di Kota Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Siang ini kita akan mempraktekkan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu cara flashing. Solusi berkelanjutan, kami hadir. Memprogram ulang handphone. Nah, ini akan diperagakan oleh Bang Indra. Sudah siap Bang Indra ya? Sudah. Oke, yuk kita lanjut. Nah, silakan jelaskan, ngoceh saja di situ. Oke. Bebas ya. Ini handphone yang mau di flash apa Bang? Ini siap, ini handphone Samsung A8. A8 yang Ya. mau di flash ya? Ya, mau di flash. Kebetulan ini kata Kak Dina ada masalah boot loop. Oke, masalah boot loop. Ya. Baik. Yuk, apa aja sih yang dibutuhkan nih Kak? Yang pertama tentu kita butuh HP tersebut kan untuk gitu. Oke. Ya. Kemudian kita harus tahu caranya flashing. Kemudian yang kedua kita butuhkan laptop atau PC, bisa juga komputer. Ya. Atau yang kita butuhkan kabel data. Kabel data. Kabel data. Di sini kita membutuhkan kabel data tipe C. Oke, karena HP-nya Type C ya? Ya, tipe C seperti ini teman-teman. Tipe C. Oke. Kita pastikan tipe C cocok dengan HP tersebut. Nah, setelah cocok, kita masuk ke tahap awal yang namanya tahap recovery mode. Di sini recovery modenya tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita siapkan ini tombol volume atas, ya. Ini tombol power. Kita tekan secara bersamaan. Ya. Setelah hidup, tekan tombol volume atas, lepas tombol power. Nah, ini proses awal dari recovery mode. Santai Kak. Ya, maaf ya. Ya. Ini proses dalam recovery mode. Kenapa ini baru di kamera? Grogi ya. Maklum ya kawan-kawan ya. Nah, kita tunggu sebentar, masih tahap loading. Nah, ini dia tampilan dari recovery mode. Di dalam recovery mode ini kita tidak bisa menggerakkan atau menyentuh layar. Jadi yang kita sentuh hanya ini bagian bawah untuk geser kursor bagian bawah. Ini volume ya, tombol volume ya. Volume bawah untuk ke bawah, volume atas untuk atas, dan tombol power untuk pilih. Oke. Hanya 3 tombol yang berfungsi. Oke. Nah, ini kita cari pertama wipe data. Wipe data ini fungsinya kita misalkan HP pelanggan boot loop, kemudian untuk yang lupa kunci, kemudian ya masalah-masalah lain lah. Semua datanya harus kita hapus. Di sini saya tunjukkan atau saya hitung saja, ini kan dari awal kita cari web data. Tekan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kali tekan kita sudah ketemu yang namanya web data. Oke. Nah, kemudian kita tekan tombol power. Nah, kita geser lagi ke bawah, konfirmasi yes. Nah, ini proses wipe data atau penghapusan data. Oke. Kemudian kita cari proses yang kedua. Proses yang kedua ini dengan cara download mode. Sebelum kita masuk ke download mode, karena di download mode kita mencari
versi chipsetnya. Nah, ini bisa kita catat mode chipsetnya. Di sini nampak yang warna kuning di atas. Nih. Ini adalah mode chipset kita. Lihat yang tulisannya kuning paling atas. Jadi itu perlu kita ingat atau perlu kita catat karena itu sangat perlu tipe chipset kita atau driver. Berkaitan dengan driver nanti Ya, ya, berkaitan supaya dengan dia driver. bisa terbaca di komputer ya. Ya, itu Oke. maksudnya. Nah, kemudian di sini saya biasanya kan kata instruktur untuk proses download data dengan cara tekan tombol atas bawah, kemudian colokkan dengan ini. Kebetulan kita ini adalah disabilitas, susah menggunakan tangan. Nah, ini Pak cara lainnya Pak. Ah. Cara lainnya mode kedua ini adalah proses downloading data. Oh. Ya, kita pencet masuk ke proses download data dia. Ya. Download mode. Kita lihat. Apakah betul? Tadi saya pernah coba gini masuknya. Kita lihat. Kita lihat. Apakah ini betul? Ini caranya masuk dia ke mode. Tidak perlu matikan lagi. Tidak perlu matikan lagi. Iya. Jadi langsung masuk ke download mode yang Iya. siap di flash. Ya, itu cara cepatnya. Oke. Sip ya, mantap ya. Ya. Mantap. Ya. Lanjut. Nah, sebelum kita colokkan, kita pastikan dulu. Kita cari di sini tipe HP. Bisa kita ingat kita cari mode HP di belakang ponsel ini. Sebentar Kak. Ya. Sebelum dilanjut. Kakak kok udah langsung bisa kayak gini? Kapan belajarnya? Aku ya coba-coba analisis saja. Ya. Kalau katanya tadi malam juga Ya. coba-coba ya. Ya. Sudah mulai dipelajari. Iya. Oke, jadi di sela-sela waktu belajar, di jam istirahat, Yang analisa. belajar dari Google gitu. Enggak, coba-coba sendiri. Oh, Coba. ini fungsinya ini fungsinya ini. Oh, begitu. Mantap, luar biasa Ya, ya. ya. Tepuk tangan dulu buat kakak. Ya. Ya. Oke, sip. Lanjut. Semangat. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini kita cari, pertama masih ingat kita teman-teman, untuk cari tipe HP kita buka GSM Arena. Oke. Nah, di GSM Arena kita ketik misalkan ini Samsung A8. Nah, kita sudah tahu ini kan tipe HP Samsung A8. Di sini kita cari. Mohon maaf Kak Juna, di sini ada internetnya sudah ready. terhubung. Oh ya, oke. Nyambung ya. Internetnya nyambung. Nah, Samsung A8. Samsung. Kak, kok bisa komputer juga, Kak? Kapan belajarnya? Kan komputer kan, laptop ini kan versi kecilnya dari komputer. Dari HP. Iya, dari HP ya. Jadi sama aja ya, cuma beda klik-klik Beda aja ya. klik-kliknya aja. Oke, mantap Kak. Lanjut. Ya. Kalau nggak ada komputer, adanya PC aja, di PC bisa. Oke. Netbook bisa netbook. Asal bisa untuk colokkan inilah, Ya. colokkan kabel data. Samsung A8. Samsung A8. A8 spasi GSM Arena. Kita enter Samsung ini. Nah, kita klik di sini full spesifikasi ya. Jadi, nah yang kita cari di GSM Arena sebelum diklik apanya? Kita cari tipe chipsetnya atau otaknya tadi. Di sini kan karena good look, otaknya itu hilang atau error. Jadi kita memperbaiki otaknya lah. Memprogram Ya, ulang. memprogram ulang atau bahasa kasarnya memperbaiki otaknya lah. Nah, Supaya ini memprogram ulang. Nah, di sini bisa kita lihat tipe HP-nya. Di sini yang kita cari chipsetnya. Nah, ini chipset. Bisa maju teman-teman untuk melihat tipe chipsetnya. Bisa maju. nah, sini. Itu lihat tuh. Karena Cek. tulisannya ini kecil sekali. Cek.
Nah, ini namanya chipset atau platformnya atau ini chipset Exynos 788514 nm. Nah, itu kodenya. Perlu kita ingat karena ini berkaitan dengan driver. Driver yang harus kita Iya, installkan. karena driver itu ada kalau tidak salah pelajaran tadi malam 9 atau 10 itu masing-masing ada kode, ada L, ada T, ada N, ada X, ada Y. Oke. Nah, kalau kodenya itu salah, nggak bisa hidup juga HP kita. Nggak bisa nyambung ke Ke laptop. laptopnya. Ya, handphone nggak bisa nyambung ke laptop. Ya. Kemudian ya kita nggak bisa lanjutkan flash. Iya, nggak bisa Jadi langsung kalau flash. driver nggak cocok, nggak bisa lanjut ya. Iya, iya. Jadi syarat untuk bisa flashing seperti yang sudah disampaikan, pertama ada laptopnya, ada Iya, atau komputer, iya, iya. lalu ada aplikasinya, Aplikasinya, iya. lalu ada drivernya. Iya, iya. Tentu jangan lupa ada kabel. Iya, iya, ada Dan kabel. yang kelima harus ada firmware. Oke, lanjut Kak. Ya. Nah, di sini Exynos 7885. Kalau nggak bisa ketik, kita copy aja ini. Kita copy aja. Misalkan ini yang mau kita cari. Exynos. Tekan. Ambil ini, copy aja. Kalau kita susah ngetik. Di copy aja. Nah, di copy, disalin. Jadi kita nggak ngetik lagi. Copy. Kemudian kita cari lagi di sini. Download driver Exynos. Apa sini? Di sini aja. Sama firmware yang alat tuh ya, chipsetnya dulu daripada kita oke ya. Nah, kemudian masuk download model, kita cari install drivernya ini kan Exynos, kita install Cari ya, download ya. ya, download Download dulu, ya. nanti baru diinstal. Ya. Tadi Mam udah diinstal belum? Di laptop ini? Udah ya? udah. Berarti sudah ready. Ya, Kita skip ya. Kita skip, ini kan sudah ada. Kita lanjut lagi ya. Oke. Habis itu habis kita install, kemudian firmware-nya. Ini yang kedua yang kita butuhkan adalah firmware. Firmware di sini kita buka SUMFW untuk cari firmware-nya ya, teman-teman ya. Mari kita cari untuk download atau install firmware. SUMFW untuk Samsung ini SUMFW. Iya, buat cari file firmware-nya. Iya. SUMFW. Kalau Febri mau ngipasin enak ini. Weh. Iya ya, sayangnya ini kipasnya luar biasa panasnya ya. Iya, panasnya. Nah, ini Bang Golip di sebelah dilap lah itu. Lap keningnya. Gini harusnya. Tuh. Agak grogi ini ada cewek belakang di bawah soalnya. Ah, itulah. Nanti tenang. Ya. Dapat hadiah nanti. Iya. Kita kasih hadiah ya. Iya. iPhone mau dikasihkan ke dia? Oh, jangan ya. Nah, kita buka SUMFW. Nah, ini SUMFW. Lalu kita buka baru SUMFW-nya. Kita cari kode yang tadi, yang kita inginkan tadi. Nah, ini verifikasi bahwa adalah manusia. Di sini ada tanda contoh nanti kita next saja karena kita sudah download, karena proses download agak lama ini. Prosesnya itu sebagai BLB filenya. Jadi untung di laptopnya Kak Juna ini sudah ada. Ya. Nah, kita next saja, kita kembali. Berarti poinnya tadi satu driver, dua firmware. Iya, itu poin pertama. Poin. Nah, kemudian kita colokkan HP-nya. Setelah kita siapkan semuanya, baru kita colokkan HP. Kenapa kita tidak colokkan dari awal? Takut baterai laptop itu tidak cukup nantinya. Nah, kita colokkan. Nah, kita buka file ini. File. Kemudian kita cari download di sini. Yang sudah di-download. Tap 2 kali. Nah, satu lagi aplikasi yaitu Odin. Odin yang perlu Odin. Install Odin. Untuk firmware-nya itu kita pakai Odin.
Untuk Oke. Samsung Odin. Kelupaan. Toolsnya, ya toolsnya. Mohon maaf kelupaan. Mana ini? Nah, ini. Kita buka Odin. Odin. Kita tulis di sini. O D belum. Odin. Nah, ini. Odin versinya lihat di 31F144 itu. Selain kita menghafal, kita di sini juga harus bisa membaca filenya, teman-teman. Maksud dari file karena ini berhubungan apalagi masalah firmware-nya nanti. Oke. Nah, Odin kita buka, klik 2 kali. Nah, kemudian ini cari bacaannya yang application. Application itu artinya aplikasi. Install. Run. Nah, oke. Ini tidak perlu saya jelaskan karena bahasa asing. Bahasa apa itu asing? Bahasa Cina. Oh, bahasa Cina? Iya. Masya Allah. Nah, di sini tandanya sudah masuk sudah kebaca HP ini artinya COM23 datanya COM ini. Ini itu sudah kebaca ya. Drivernya sudah terbaca. Sudah terbaca ya. Sudah terinstall berarti ya. Ya. Jadi kalau belum terbaca berarti belum terinstall ataupun tidak cocok. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, satu lagi sebelum kita masukkan di sini proses download tadi kan filenya kan masih digabung semua. Jadi filenya itu harus kita ekstrak atau kita pecah. File itu. Ekstrak itu kan memecah file gitu. Oke. Ya. Nah, kita kemudian di sini ada beberapa kode, ada BL, AF, CP, SCSC. Nah, kemudian kita baca juga apa maksud dari BL, AP, CP sama CSC. Kita baca dari atasnya. Itu yang dibutuhkan oleh HP. File itu. Oke. Nah, kita cari yang pertama. Yang pertama BL. Klik. Nah, masuk di sini. Di sini ada BL. Kita ambil aja. Kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali itu proses memasukkan. Nah, kalau di sini sudah ada tanda biru, kemudian ada centangnya berarti sudah masuk. Oke. Kemudian lanjut ke AP. Jadi berapa file ini Bang yang Ada diisikan Bang? 4 file. 4 file ya. Ya. Apa aja filenya? Filenya di sini BL, AP, CSC sama CP. Oke, sip. Nah, ini yang AP ya, kita masukkan, tekan 2 kali masuk. Nah, untuk file yang kedua yang AP ini agak loadingnya agak lama, kurang lebih 1 menit. Jadi bersabar untuk menunggunya. Karena apa? Filenya besar. Iya, filenya besar. Ya, lap dulu Bang, keringatnya Bang. Iya, maaf ya. Wow, saking semangatnya ini, Pak. Oh, harus itu. Iya. Hadiahnya Feby. Nah, kalau Feby, nah, prosesnya ini agak lama. Sandi tidak dapat. Nanti ya, Sandi juga coba ya. Sandi nanti juga coba. Oke, ini kita guyon-guyon, Iya. gurau-gurau sambil belajar Iya, ya. iya, Jadi biar iya. nggak terlalu tegang. Nah, ini Kalau selama tegang bahaya soalnya. apalagi tegangnya yang bawah, Pak ya. Ah. Sampai keram nanti, Pak, lagi bawah. Ya, ya balik lagi. Lagi, ya. Kata tuh balik ke laptop. Sensor ini enggak, ini enggak saya edit ini nanti ini. iya, kita balik ke laptop. Oke. Ini sudah selesai memasukkan untuk yang AP-nya, kemudian yang CP-nya, yang ketiganya. Nah, yang CP-nya pasti filenya itu di atas CP. Kan 2 kali kita masukkan. Nah, cepat. Nah, untuk yang file keempat ini CSC biasanya ada 2 kode. Nah, kita baca di atas ini. Di sini apa yang dia mau, home CSC. Nah, home CSC. Nah, di sini kan CSC ada 2. Berarti yang kita butuhkan tadi yang home CSC. Soalnya CSC ini kan ada 2. Ada yang CSC oleh, kemudian ada yang home CSC. Nah, yang kita butuhkan itu home-nya.
home CSC-nya. Oke. Nah, ini home CSC. Inilah home CSC. Kebanyakan orang itu salah mengangkat yang bagian home-nya. Karena CSC itu kan ada dua jenis. Ah, Jangan salah. ah, Ada yang home CSC, ada yang CSC oleh. ah. Jadi yang mana yang kita masukkan? Makanya kita baca perintahnya yang di atas tadi. Oh, Dia begitu. maunya yang home. Berarti yang home kita masukkan. Kalau kita masukkan yang atas ini salah. Cuma tidak bisa masuk nanti datanya ke HP. Oke. Nah, ini yang home CSC. Nah, sudah masuk semua. Ini kan ada 5, berarti tidak perlu kita masukkan data yang kelima, 4 saja. Karena perintahnya hanya 4. Jangan kita sok tahu mau masukkan yang ini. Mentang-mentang ini ada di kolom mau kita cari, tidak usah. Cukup 4 saja. Ya. Nah, kemudian start. Nah, proses start ini kita lihat juga di bagian HP. Kalau di HP ada tanda loading sama dengan yang di PC atau laptop atau komputer kita, berarti prosesnya itu memasukkan data. Oke. Ini sudah masih dalam proses memasukkan data ke handphone tersebut. Oke. Kita tunggu sekitar 10 menitan kita nunggu. Oh, saya pikir ditunggu 4 hari. Nah, Ya. Sambil nunggu kita bisa Dengan masa pesan depan, sponsor dulu. setiap produk bukti Ya. kesungguhan memberi kamu kebebasan. PT ACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti, dedikasi penuh tanpa kompromi. Ya, Untuk kita semua 5 menit lah. kami beri yang murni, Kawan-kawan, bukan sembarang ini ada baterai. PT ACC. Kami peduli bukan hanya jualan, komitmen nyata selalu unggul. PT ACC andalan yang handal, Jos Gandos Totos. tetap terhubung. Lanjut. Atas. Dan satu lagi perlu diingat, pada saat downloading ini jangan sekali-kali kita mencabut kabel datanya. Karena kalau kita mencabut proses itu akan hilang. Inti. Berhenti. Jadi, Mengulang lagi dari awal. oke. Terutama waktu proses flashing nantinya. Iya, waktu proses flashing. Ini masih loading ya? Ya, ini masih Loading filenya aja ya. Loading filenya, ya. Belum proses flashing ya. Belum. Jadi buat kawan-kawan yang juga baru belajar flashing, sebenarnya langkah-langkah ini ada semua di Google. Iya. Sudah ada. Iya. Tinggal kita rajin nyari aja. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita enggak perlu riset, enggak perlu Iya. penelitian. Iya. Ya. Iya. Tinggal ketik cara flashing Samsung A8. Iya. Enter, nanti Iya. keluar semua Iya. tentang proses flashing tersebut atau cara flashing tersebut. Sudah disiapkan Nah. oleh situsnya itu apa saja. Sudah disiapkan aplikasinya, sudah disiapkan drivernya, termasuk sudah disiapkan juga firmware-nya. Iya. Jadi kita tinggal download saja, lalu lakukan sesuai stepnya. Iya. Insya Allah kalau proses flashing Samsung ini mudah, Iya. ya mudah. Nah, ini saya ambil alih lagi, Pak. Di sini proses flashingnya, proses pendownload datanya sudah selesai. Di sini di mana kita mengetahui proses selesainya? Pertama di HP sudah hidup, nanti kemudian di layar tadi mohon maaf hilang, sudah ada file yang tadi fast namanya, fast. Nah ini fast berarti berarti diterima oleh handphone ini filenya. Kalau tidak bisa nanti violet atau error, berarti itu tidak diterima oleh HP tersebut. Kalau ini sudah pas berarti selesai. Nah, kalau udah selesai gini boleh dicabut apa? Nah, dicabut. Nah, HP-nya hidup sendiri, bisa dilihat teman-teman. Hidup sendiri. Oh ya tadi berarti ini udah selesai proses flashing tadi. Udah. Oh cepet banget. Ya. Saya pikir baru proses loading file. Udah. Enggak ya, sudah berarti sudah proses flashing. Ya, sudah Oke. proses. Ini kita lihat. Nah, HP-nya sudah hidup seperti data pabrik. Ya. Kita pertama kali beli. Oh, sudah selesai ya. Padahal tadi boot loop ya. Ya, belum. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Nah, sudah. Sudah gitu aja. Ya. Jadi duit. Ya, jadi duit gitu aja. Perlu pertama data aja kita untuk download Perlu file itu. perlu paket data aja Iya, ya. pakai data. Kalau di rumah sudah ada WiFi enak banget ya. Enak banget. Ada WiFi, Ya.
ada laptopnya, ada kabelnya, otak-atik Otak-atik kok ke konsumen antara 75.000 sampai 150.000. Ya. Ya. Apalagi kalau misalnya ada kendala baru nih. Ya. Contoh, dia bisa sudah tidak boot loop. Ya. Kemudian begitu next pengaturan, ada minta akun Google. Nah, kalau minta akun Google, kita perlu pertama nanya dulu dengan konsumen, ingat nggak dengan akun Google tersebut. Oke. Kalau dia tidak ingat, bisa kita pakai akun Google kita. Nah, Bisa juga. bisa. Bisa. Tapi pasti ditolak Pasti dong. ditolak. Ya, itu. Karena kita tahu nanti data apa enggak, kita bisa bikinkan dia akun Google baru. Bisa. Nah, sama. Jadi tidak semudah itu juga. Iya. Jadi ada yang namanya bypass. Ya, baik. Ya, bypass ya kawan-kawan sekalian. Setelah kita flashing, kita akan dihadapkan pada akun Google dan passwordnya. Ya. Kalau nggak bisa tetap nolak, nggak Iya. bakalan bisa masuk menu. Iya. Nah, sehingga kawan-kawan wajib bypass ininya apa? Maksud saya bypass akun tersebut. Iya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa cek banyak tutorialnya juga Iya. di YouTube. Iya. Ya, banyak tutorialnya juga di Iya, YouTube. Kawan-kawan bisa cek. Ini saya bukakan dulu ya. Nah, di sini bypass tulisannya, ya, bypass. Bypass apa? FRP. Jadi adanya kunci tadi atau adanya akun Gmail plus Iya. passwordnya tadi Iya. namanya FRP, Iya. singkatan dari Factory Reset Protection. Ya. Ya, kita bypass FRP Samsung A8 A8 gitu. Ya. Oke, enter. Nah, di sini nanti banyak nih. Ya. Tuh, kawan-kawan tinggal Iya. contoh saja. Ya. Ya. Insya Allah juga pasti tembus. Ya. Ya, silahkan dicoba-coba. Banyak Iya. caranya di Iya. sini. Mungkin demikian ya kawan-kawan sekalian Iya. yang bisa kita tampilkan, bisa kita lihatkan ke kawan-kawan penonton ya. Iya. Ini loh kawan-kawan yang disabilitas Iya. juga bisa. Ya. Ya. Tentu dengan kondisi masing-masing. Iya. Ya. Kondisi masing-masing. Bang Indra secara paling ya tangannya aja yang kurang nyaman ya, Iya. kurang nyaman. Tetapi untuk bicara, Iya. menangkap informasi, menangkap ilmu, Iya. alhamdulillah lancar Iya. ya. Iya. Alhamdulillah lancar. Iya. Ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kawan-kawan semua bisa mengikuti pelatihan Ya. ini walaupun dengan keterbatasan Ya. yang ada. Ya. Tentu kita sangat berterima Ya. kasih sekali kepada Dinas Sosial Ya. Kalimantan Timur ya, Ya. Provinsi Kalimantan Ya. Timur yang sudah dengan murah hati untuk menyediakan biaya, mengalokasikan waktu, tempat untuk melatih kawan-kawan ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan, jutaan, tak terhingga terima kasih kepada Dinas Sosial Kalimantan Timur. Semoga apa yang dilakukan ini menjadi berkah dan amal Amin. kebaikan yang tentu Allah lah yang akan membalasnya. Amin. Amin, amin ya Allah ya Ya, Rabbal alamin. amin. Demikian kawan-kawan sekalian yang bisa kami tampilkan, bisa kita lihatkan ke kawan-kawan semua. Ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita sambung di video yang lain Ya, ya. Nanti ya. latihan-latihan Ya, yang lain. ya. Entah itu nanti pasang konektor, Ya, ganti LCD ya. Ya. Silahkan nanti kawan-kawan ikuti notifnya saja. Ya. Notif dari YouTube. Sampai ketemu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.